Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan dilakukan pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, dan sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga permasalahan di seputar kaki khususnya nanti akan tersolusikan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri kita lipat 90 derajat, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Sehingga kemeng ya ataupun sakit di seputar kaki nanti akan hilang. Tak lupa pada telapak kaki itu diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kita pijat-pijat ya. Dan jari-jari kaki kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini ya merupakan stimulasi saraf ya yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Jadi apabila organ tubuh kita mengalami permasalahan ya, itu bisa kita kendalikan dengan terapi ini ya, dengan pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan serta treatment dengan mengangkat ya lutut ya ke atas. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi ya. Mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan ya bahwa setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun dari dalam tubuh ya, yang biasanya ditandai dengan sering buang air kecil, keringat keluar berkelebihan, tidur berkepanjangan, mungkin juga mencret ya. Hal itu tidak masalah dan tidak apa-apa, serta tidak perlu diobati ya, karena beberapa saat kemudian nanti gejala atau tanda tersebut akan hilang dan tubuh nanti berangsur-angsur akan menjadi enteng dan segar ya, serta apa yang dikeluhkan nanti akan sembuh ya. Nah, cara pemijatan kaki kanan seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang
berulang-ulang ya. Pada telapak kaki juga kita berikan relaksasi ya, serta pijatan refleksi ya. Caranya ya, persendian kaki itu kita ya gerak-gerakkan secara lembut ya, dan telapak kaki pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat, dan jari-jari kaki kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Ya, kaki kanan terus kita pijat-pijat ya, sampai permasalahan pada kaki kanan nanti juga hilang ya, mulai dari sakit, kemeng, kebas dan sebagainya nanti akan hilang ya. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan ya di seputar pinggang ya dan pantat, serta kita berikan treatment seperti ini ya, dengan mengangkat ya lutut sebanyak kurang lebih 3 kali. Kemudian setelah itu ya, setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan secara bersama-sama dan diberikan pijatan lagi ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya, sampai segala permasalahan yang ada di pantat nanti bisa hilang, mulai dari mungkin kemeng, sakit, kebas, linu-linu, nanti akan hilang ya. Dan yang perlu diperhatikan secara umum dalam pijat urut ini ya, harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang ekstrim atau keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu kita konfirmasi ya, gunanya untuk menentukan ya pijatan yang pas bagi si pasien ya, sehingga harapan ya setelah dilakukan pijatan ini maka pasien akan sembuh dari segala permasalahannya dan juga merasakan kenikmatan dalam proses pijatannya. Dan cara pemijatan pada pantat seperti Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini ya, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya, siku tangan kanan dilipat saja, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat khususnya ya, sehingga menambah momentum pemijatan dan sesuai yang diharapkan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini.
Nah, inilah ya cara terapi pijat urut ya, dimana pijat urut ini merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan ya, mana obat-obatan bisa cenderung ya terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkan ya. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, kita lanjut pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung ya, dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya, dari arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya. Yang perlu diperhatikan, di sekitar pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, yang mana di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Dan juga tulang belakang merupakan produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu ya, tulang belakang perlu juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu ya pada tulang belakang, nanti akan menstimulasi saraf yang berhubungan juga dengan tubuh kita ya. Untuk bagian pundak ya juga harus mendapatkan perhatian yang khusus, karena sering atau banyak sekali terjadi permasalahan di seputar pundak ya, mulai dari kebas, mungkin juga kemeng ya, sakit, ngilu dan sebagainya, nanti akan sembuh ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan kita lakukan pijatan refleksi ya di seputar tulang belakang tadi ya. Dan apabila kurang keras ya, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian kan ditekan-tekankan ya dari pinggang sampai ke punggung dengan melalui sela tulang belikat ya. Dan cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya, di sela tulang belikat itu ya. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan setelah tangan kiri selesai dipijat dan dilanjut dengan pemijatan ya, tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Di sini kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita seperti langkah yang tadi ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita berikan pijatan refleksi seperti ini ya, dan kemudian tubuh kita palingkan baik ke kiri maupun ke kanan secara bergantian ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu ya, si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien ya. Kemudian ya dipijat dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemijatan ini benar-benar tidak ada yang terlewatkan ya. Bagian manapun akan dipijat ya. Nah, pijat ini di samping yang saya katakan tadi bisa merangsang keluarnya hormon endorfin untuk bekerja ya. Hormon inilah ya yang bisa memberikan efek ya fresh serta bersemangat ya, rasa semangat. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Di samping itu ya, minyak yang saya pakai adalah minyak zaitun. Itu bisa memberikan nutrisi yang cukup bagi kulit ya, serta bisa sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Jadi bagi Anda yang mungkin kebetulan kulitnya kotor, bisa dibersihkan dengan minyak zaitun ini sambil di terapi pijat urut.
Yang perlu diperhatikan pula bahwa minyak harus cukup, karena apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya, dan bisa mengakibatkan rasa panas dan berujung pada memar ya, dan juga akan mengganggu penampilan apabila memar itu berada di luar ya, misalkan di wajah atau mungkin juga di kaki ya. Oleh karena itu harus kita antisipasi dengan minyak ya, minyak yang cukup. Setelah itu kita lanjut pemijatan bagian kepala ya. Caranya mula-mula kita pijat bagian punggung ya, kepala bagian belakang, leher bagian belakang. Kemudian kepala kita pijat-pijat, dan kedua telinga kita tarik-tarik, serta rambut kita tarik. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Oleh karena itu silakan dicobakan pada pasangan Anda ya. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda, dan tanpa harus menggunakan pemijat, apalagi pemijat tersebut seorang laki-laki ya. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya. Dan sebaliknya kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kepala samping kiri ya. Langkah ini ya memberikan sensasi yang enak luar biasa. Bagi Anda yang suka dengan ya terapi pijat ini ya, silakan terus ditonton video ini, dan bagi Anda yang tidak suka mohon di skip saja ya. Kemudian setelah itu ya kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dengan cara seperti ini ya, maka asam laktat yang kemungkinan ya terakumulasi di bawah kulit ya nanti akan terlarut ya, dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Asam laktat ini merupakan biang ladi kecapean ya. Jadi apabila asam laktat ini banyak terakumulasi di dalam tubuh kita, nanti ya tubuh bisa menjadi terasa capek serta berujung pada demam ya. Oleh karena itu harus dikeluarkan ya. Caranya antara lain dengan terapi pijat perut ini ya. Kemudian setelah itu telapak tangan juga kita berikan pijatan ya. Pada telapak tangan ya, pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kita pijat-pijat, serta sela-sela jari kita pijat lembut ya. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan tangan kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi ya. Mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga permasalahan di seputar tangan mulai dari mungkin kebas, kemeng ya, sakit nanti akan hilang ya. Kemudian telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan ya.
kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat ya, jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut ya. Cara pemijatan tangan kiri seperti yang dilihat pada video ini. Mungkin Anda akan bertanya ya, atau mungkin menambahkan demi sempurnanya konten ini. Untuk itu saya persilakan dan ditulis pada kolom komentar ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya kaki kanan ya, mula-mula kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan untuk ya sendi betis dan sendi lutut itu juga kita berikan pijatan ya. Gunanya untuk menstimulasi ya cairan sinovial ya, sebagai cairan sendi agar tidak mengalami kekurangan ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan diangkatnya kaki kanan ini untuk mempermudah ruang pemijatan ya, jadi pemijatan lebih mudah. Kemudian setelah itu kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan agar terjadi relaksasi ya, baik antar persendian maupun otot ya. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah itu kita lanjut dengan pemijatan kaki kiri. Caranya mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang dilihat pada video ini ya. Pada sendi betis dan sendi lutut juga kita berikan pijatan khusus, gunanya untuk menstimulasi ya produksi cairan sendi atau cairan sinovial ya. Jadi apabila cairan sendi nanti kurang, nanti sendi terasa sakit untuk gerak-gerakannya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan seperti halnya pada kaki kanan tadi ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kaki kiri juga kita tarik ke depan, kita olahragakan agar terjadi relaksasi ya antara sendi dan otot ya, mulai dari sendi kaki, sendi lutut, dari pinggang bahkan sampai ke punggung sana nanti terrelaksasi ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kanan kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya kedua kaki mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa pada seputar pangkal paha itu sedikit kita pijat sambil kita tekan ya. Langkah ini memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Di kedua kaki terus dipijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Jangan lupa pada sendi lutut dan betis itu kita berikan pijatan refleksi ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan, kita olahragakan ya. Mungkin sampai 3 kali begitu ya. Kemudian kedua kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah itu kita lanjut dengan pemijatan bagian perut ya. Nah, mula-mula perut dioles dengan minyak ya, kemudian dipijat. Mula-mula arahnya spin ya, memutar. Kemudian setelah dirasa cukup ya, kita kondisikan ya
apa yang menjadi permasalahan di seputar perut tadi ya. Mulai dari mungkin perut kembung, membetulkan peranakan ya, dan sebagainya ya. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam pemijatan perut ya, karena di dalam rongga perut itu terdapat organ yang sangat vital dan sensitif ya, terhadap pijatan. Kita tidak boleh dan tidak dianjurkan untuk sembarangan memijat perut apabila tidak ada tujuan yang mendasari ya, dilakukan pijatan perut ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya masih dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat ya dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Jangan lupa pada pangkal lengan itu nanti kita berikan pijatan ya, kita tekan-tekan kedua pangkal lengan. Dan dilanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Mula-mula kepala kita pijat, kita tarik dari alis sampai ke ujung rambut seperti ini. Dan setelah itu kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian kanan ya. Dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala bagian kiri ya. Ya bergantian ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa penyakit migrain dan vertigo nanti sembuh dengan cara yang seperti ini ya. Setelah itu ya rambut kita tarik-tarik dan kedua telinga kita tarik-tarik ya. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada pundak ya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan secara bergantian. Langkah ini memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Sehingga permasalahan mungkin sakit, kemeng, linu, kebas dan sebagainya nanti akan sembuh ya. Peredaran darah juga akan menjadi lancar ya. Sehingga apabila peredaran darah lancar nanti sistem transportasi makanan itu akan lancar juga ya, sehingga tubuh menjadi sehat. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Itu untuk memastikan bahwa akumulasi asam laktat yang terdapat di daerah tangan khususnya nanti akan hilang ya. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kita pijat-pijat lembut serta jari-jari tangan ya kita pijat sambil kita tarik ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah dirasa cukup ya, tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada sela tulang pada pangkal lengan ya. Dilanjut pemijatan tangan bagian kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi ya. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk telapak tangan ya, perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Nah, pijatan refleksi ini merupakan proses stimulasi saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita ya. Jadi apabila terjadi kendala di organ tubuh kita bisa kita berikan ya, atau kita sembuhkan dengan cara pijatan refleksi. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah dirasa cukup ya, tangan kanan kita lipat ke depan juga dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Setelah itu kita berikan terapi kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh pasien 3 kali ya. Dan caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian masih dalam posisi telentang tadi ya, tubuh kita miringkan ke kiri, kita pijat bagian kanan mulai dari pundak bagian kanan turun ke pinggang bagian kanan serta sampai ke pantat dan kaki kanan ya. Kemudian setelah itu kedua kaki ya, bahkan itu kita berikan treatment ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Saya kira ya cukup mudah untuk dipraktekkan ya. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat ya bagian kiri mulai dari pundak bagian kiri ya, kanan kiri, pinggang bagian kiri sampai ke bawah ya, ke pantat dan bahkan ke kaki bagian kiri ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian kita treatment ya kaki ya, kedua kaki di treatment sehingga kaki ya terbebas dari segala permasalahan di sekitar kaki, mulai kemeng-kemeng, sakit dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Mula-mula ya, pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Nah, kepala juga kita pijat-pijat ya. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik, serta kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Kemudian setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu ya lutut kita ya. Dan tubuh kita tarik, kita sandarkan pada lutut kita pada 3 titik ya, baik atas, tengah, dan bawah. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali ya. Nah, saya kira mudah untuk dipraktekkan dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.